إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي. Kita lanjut ke makalah bahasan kita di kitab Syajaratul Ma'arif. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalihul qulubi qurmani ahaduhuma qasimukal ma'rifati wal iqan wal thani mu'tadilun kal iradati judi wal ihsan. Di dalam makalah selanjutnya guru kita mengungkapkan wasalihul qulub darfani, hati yang baik itu terbagi dua. Hati yang baik itu terbagi dua. Ahaduhuma qasirukal ma'rifati wal iqan. Yang pertama itu terbatas pada diri sendiri, kal ma'rifah, seperti mengenal Allah, wal iqan, dan memiliki pengetahuan yang pasti atau keyakinan. Wazani, dan yang kedua muta'addu ka iradatil judi wal ihsan. Yang kedua meluas pada orang lain seperti ingin berderma dan berbuat baik. Guru kita membagi hati yang baik itu menjadi firqan, dua bagian. Yang pertama itu linafs, untuk pribadi. Nah, untuk pribadi ini juga terbagi dua, seperti tingkat-tingkat pengenalan kepada Allah, juga pengetahuan tentang keyakinan. Nah, ini penting, sangat penting sekali. Makanya Nabi mengungkapkan awwalul ilmi ma'rifatullah. Pertama kali kita belajar tentang agama, kita harus kenal kepada pemilik agama. Makanya gak sedikit kenapa kita ibadahnya senantiasa bias, lalu ada rasa jenuh dan bosan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena sejatinya tidak sedikit di antara kita yang melaksanakan ibadah kepada Allah hanya tolak ukur menggugurkan kewajiban semata, tapi bukan disertai pengetahuan. Contoh, kalau kita memakan sesuatu hanya berdasarkan untuk kenyang, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menikmati apapun makanan itu. Maka bisa dipastikan ungkapan syukurnya pun hilang. Makanya saking pentingnya kita harus kenal kepada Allah, ini menjadi tolak ukur dasar ibadah yang bisa disebut dan dikategorikan khusyuk. Contoh paling sederhana, tidak sedikit di antara kita yang salatnya itu hanya badannya yang menghadap mihrab, jasadnya menghadap kiblat, bacaannya bacaan persis seperti bacaan salat, ya. Fatihahnya sama, surahnya sama, ya. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir,
Tapi nggak sedikit yang di tengah-tengah sholat kita lupa kepada Allah. Contoh, Allahu Akbar. Benar, afaliyahnya sholat, lisannya baca surat, tapi pikirannya jajan, hatinya jajan. Dan nggak sedikit endingnya lupa rakaat. Maka bisa dipastikan kalau kita lupa naruh sesuatu di sholat ketemu Pak, pasti Allahu Akbar. Di tengah-tengah rangkaian kita sedang baca Fatihah, ingat, oh ternyata simpen di sana. Itulah hebatnya iblis itu Pak. Dia menggoda hamba Allah sampai dalam urusan sholat sekalipun. Dia geser ingatan kita kepada Allah, dia geser ingatan kita kepada selain Allah. Allahu Akbar. Ingat persoalan di kantor, ingat urusan kerjaan, dagangan, ini dan itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Makanya Imam Ghazali pun membagi tiga tentang perihal sholat ini. Ya. Yang pertama itu iqra' ma'al lisan, ya, tentang makharijul huruf, berkaitan dengan ilmu tajwid. Amal bin arkan berkaitan dengan fi'liyah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tapi juga ada tasbih biqalbi yang disebut rukun qalb. Nah ini tolak ukurnya. Makanya sampai Nabi mengungkapkan di dalam anak cucu keturunan Adam terdapat segumpal darah. Kalau darah itu baik, baik semuanya. Tapi kalau darah itu tidak baik, tidak baik semuanya. Sahabat nanya, apa darah itu ya Rasulullah? Ala wahyal qalbi. Itu hati. Karena sifat uzur, riya, dengki, picik, takabur, jumawa, ingin menang sendiri, hasad, hasud, riba, fitnah, ada di sini Pak. Makanya kenapa tatanan pertama itu harus kenal Allah, supaya sifat mazmumah ini bukan dibunuh, tapi dikendalikan. Gak mungkin kita bunuh nafsu kita, tapi dikendalikan supaya nafsu ini dituntun menjadi nafsu yang mutmainnah. Baik. Makanya bagaimana kita bisa merefleksikan semua kebaikan kepada orang lain sementara kita tidak kenal kebaikan itu sendiri? Bagaimana kita bisa menyampaikan kalau Allah itu maha baik kalau kita tidak pernah merasakan kebaikan yang Allah berikan? Makanya saking pentingnya guru kita mengungkapkan hati terbagi dua. Yang pertama, kebaikan hati itu untuk diri sendiri seperti mengenal Allah dengan tingkat keyakinannya. Makanya contoh paling sederhana, kenapa dengan makhluknya saja kita bisa yakin tanpa harus merasakan? Seperti apa Pak? Gula Pak. Kita nggak usah lagi mencicipi gula, kita bisa simpulkan kalau gula itu manis. Kita nggak usah cicipi garam, kita bisa simpulkan kalau garam itu asin. Dengan makhluknya kita bisa yakin seperti itu Pak. Karena apa? Begitu kita cicipi, rasa itu tidak membohongi. Ini kan kebenaran mutlak, absolut. Nggak ada yang namanya garam itu pedas, nggak ada Pak. Kalau dicampur dengan merica bisa jadi. Tapi kalau sifat asli garam adalah asin. Kalau dasar sifat gula itu adalah manis. Kalau juga mesti asam. Ini kebenaran absolut. Bahkan tanpa kita cicipi kita bisa meyakini bahwa semua itu benar adanya. Gula manis, garam asin, juga asam, garam pahit. Bisa dengan lantang kita katakan demikian. Contoh, kita nggak perlu dikasih upah untuk mengatakan 1 tambah 1 2. Kita pasti akan bilang 1 tambah 2. Kullu syai'in makhluk, semua yang di semesta ini adalah makhluk.
Rasa manis yang ada dalam gula makhluk. Rasa asin yang ada dalam garam makhluk. Rasa asam yang ada dalam cuka makhluk. Rasa pahit yang ada di dalam jadah makhluk. Kalau dengan makhluknya saja kita sudah yakin sedemikian rupa, kenapa dengan pemilik makhluknya tidak? Nah, di sini. Kenapa bisa demikian? Sederhana. Karena selama ini tatanan cara berpikir kita, melihat kita, mendengar kita, penghayatan kita tertuju kepada sub-sub terkecil, bukan universal. Jadi kita hanya melihat sesuatu yang terskeptis, terkelompok, sehingga kita punya tingkat kesulitan untuk melihat sesuatu yang sifatnya universal. Kalau kita mampu melihat sesuatu yang sifatnya universal, ya, maka kita akan dituntut untuk mengetahui sampai dengan sub-sub terkecil sendi-sendi agama ini. Makanya kebaikan hati terbagi dua. Yang pertama untuk pribadi, yang kedua ketika pribadinya sudah benar-benar meyakini akan Allah dengan segala kemahabaikannya, akan bertambah tingkat keyakinannya. Kenapa demikian? Karena ini selalu menyandarkan segala bentuk perkara apapun terhadap Tuhannya, kepada Allah. Contoh, kalau kita mengkaji bait pertama dalam Hikam, di antara tanda orang yang bersandar kepada amal tukhsar rajai dan di antara tanda orang yang berharap kepada amal, maka akan berkurangnya harapan kepada Allah tak kalah khilaf. Maksudnya apa? Kita seringkali kecewa dengan perhitungan kita yang meleset. Contoh, kita sudah hitung-hitungan di atas kertas bagus ini usaha, nggak mungkin meleset, tapi secara kenyataan meleset, kecewa. Kenapa? Karena kita bersandar kepada upaya kita. Maka mau sampai kapan kita kecewa dengan hal yang demikian? Karena hasil tidak selalu sama dengan proses. Kan ada yang bilang hasil tidak mengkhianati proses. Betul. Tapi juga tidak mesti sama. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak sama, lantas mau gimana? Mau kecewakan, marah-marahkan, nggak nerimakan, atau gimana? Kalau masih ada gesekan, reaksi ketidaknyamanan akan hasil dari upaya yang kita lakukan, berarti ada mata rantai yang putus, Pak. Bagaimana mungkin ada mata rantai yang putus? Iya, karena kita melihat adalah hasil dari upaya, tidak melihat Allah yang memberikan dari hasil upaya itu. Makanya faiza azalta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita telah bulatkan tekad kita, ikhtiar kita, fatawakkal 'ala Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika hasil tidak sama dengan proses, kita tidak kecewa. Oh, baik pandangan saya, tapi belum tentu baik pandangan Allah. Contoh paling sederhana, menurut hitungan angka, uang 100.000 dengan uang 10.000 lebih besar 100.000, Pak. Benar ya? Tapi kemanfaatannya belum tentu. Belum tentu. Ketika Allah berikan rezeki kita 10.000, tapi kita sehat, anak kita sehat, istri kita sehat, keluarga kita sehat, itu jauh lebih berharga dibanding Allah kasih 100.000 tapi anak kita sakit, istri kita sakit, habis itu kita sakit. Dan kita tahu biaya untuk berobat itu pasti kurang dengan angka segitu. Makanya tidak sama depan dengan apa yang kita analogikan, ya. Tidaklah sama apa yang kita analogikan dengan ketentuan yang Allah berikan. Di sini kan sering terjadinya clash antara kita dengan kehendak Allah.
Makanya rusaknya kehendak Allah itu ketika ada keinginan pribadi kita yang hadir. Contoh, ya. Kita sudah memasarkan satu keadaan, mendadak kita bilang, kayaknya gak gitu deh. Contoh lagi, kita ada rezeki, punya niatan buat daftar haji, punya niatan buat daftar haji. Kita punya uang 35 juta. Kan daftar untuk dapat porsi itu 25 juta ya. Kita punya uang 35 juta. Lalu otak kita main nih. Kalau uang segitu mending dikelola dulu kan. Nanti kalau dia menghasilkan, ya, ini juga bisa kok buat berangkat, buat daftar. Dilalahnya begitu asik, begitu diupayakan, hasilnya nggak sama. Satu, kecewa. Dua, nggak jadi daftar. Padahal nuraninya di awal sudah mengatakan bahwa kalau saya dapat rezeki ya Allah, saya mau daftar haji. Ini banyak Pak yang begitu, kasusku ini banyak. Ketika Allah berikan keleluasan rezeki untuk bisa daftar haji dengan angka 25 juta, dipakai dulu buat usaha. Usahanya gagal, daftar juga enggak. Kecewa enggak? Double kecewa. Dan itulah terkadang ini, ketika satu nilai kebaikan yang memang sudah Allah siapkan sarananya, jangan ditunda. Kita terkadang menganalogikan dengan otak kita bahwa dengan upaya yang kita lakukan menggunakan sarana yang seharusnya bukan pada tempatnya, kita lakukan bukan pada tempatnya kan, bahwa uang itu kan tetap daftar haji, lalu kita pakai untuk usaha. Udah gitu usahanya bersandar kepada usaha dan upayanya, hasil nggak sama. Kecewa, banyak yang seperti itu. Akhirnya putus asa. Yang disalahkan siapa? Allah. Yang disalahkan siapa? Guru ngaji. Yang disalahkan siapa? Ustaz. Sholat mas sholat, zikir mas zikir, puasa mas puasa, menghargai dan ini. Makanya di sini saking pentingnya kita harus kenal kepada Allah, agar segala aktivitas yang kita lakukan disandarkan kepadanya. Makanya siapa sih orang paling bahagia itu Pak? Orang yang paling bahagia adalah orang yang keinginannya diserahkan kepada Allah setelah melalui ikhtiar panjang. Kenapa? Dia jaga suasana hati dan pikirannya untuk tidak kecewa. Apalagi kalau bersandarnya sama makhluk wah. Makanya kata Sayyidina Ali, tidak ada kekecewaan yang paling luar biasa ketika engkau bersandar kepada makhluk dan makhluk tidak mampu mencukupi keinginan. Selesai. Makanya kalau kita sudah kenal kepada siapa kita menyembah, untuk apa kita menyembah, bertambahnya sebuah keyakinan dan keimanan kepada yang kita sembah, maka nilai-nilai luhur dari agama ini bisa diimplementasikan kepada orang-orang sekitar kita. Ini yang disebut wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagaimana kita bisa mewasiatkan akan kesabaran, akan kebenaran, sementara ada orang kueken jeung orang Sunda
Ayeuna hayangnya angan batu dan urang mah poekeun. Da kumaha ya. Hayangnya angan dan urang mah poekeun. Hayang mere terangan urang teh teu terang. Mau ngasih tahu tapi kita nggak tahu. Mau ngasih penerangan tapi kita sendiri berada dalam ruang kegelapan. Ya. Makanya guru kita membagi hati yang baik terbagi dua. Yang pertama terbatas pada diri sendiri, ya. Seperti mengenal Allah dan memiliki pengetahuan yang pasti yaitu keimanan. Yang kedua meluas pada orang lain seperti ingin berderma dan berbuat baik. Memang seharusnya demikian. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, orang yang paling lembut hatinya Pak, ya, orang yang paling lembut hatinya adalah orang yang memiliki kesolehan sosial, memiliki kepekaan sosial terhadap sesama. Kenapa kita digembleng dengan puasa 1 bulan lamanya? Untuk ikut merasakan seperti itulah rasanya lapar, seperti itulah rasanya kekurangan. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Dinar. Kenapa demikian? Ada satu ketika di Idul Fitri, ya, Nabi jalan-jalan di seputaran Madinah. Nabi melihat ada seorang anak sedang duduk termenung di atas bukit. Ya. Diperhatikan sama Nabi. Ya. Sampai baginda Nabi datang menghampirinya. Anak ini gak sadar kalau baginda Nabi ini sedang memperhatikan dirinya. Ketika baginda Nabi ini mengucapkan salam, kaget anak ini. Ya. Lalu dibalas salamnya Nabi. Seraya berkata, ya. Baginda Nabi berkata, sedang apa kau nak? Kenapa tidak ikut main beserta teman-teman? Apa kata anak ini? Ya Rasulullah, saya malu. Kenapa malu? Mereka bajunya bagus-bagus, sementara saya hanya punya kain dan telanjang badan. Mereka wangi ya Rasul, sementara saya malu. Nabi nanya, aina abuka wa ummuka? Mana ayah ibumu? Ibu saya entah kemana, ayah saya syahid ya Rasulullah. Kaget Rasulullah di situ Pak. Ya. Ada anak sahabatnya yang luput dari perhatiannya, itu langsung diangkat sama Nabi. Tangan yang mulia langsung angkat anak ini, dinaikin ke pundak beliau. Ya. Apa sabda Nabi kepada beliau, kepada anak ini? Duhai nak, janganlah engkau bersedih hati, karena pada hari ini aku adalah ayahmu dan Khadijah adalah ibumu. Dibawa sama Nabi. Turun, Nabi sendiri yang mandiin anak ini. Nabi sendiri yang ngedandanin anak ini. Nabi sendiri yang pakein baju anak ini. Bahkan Nabi sendiri yang nyuapin anak ini. Ketika pulang, Ibunda Khadijah bertanya, ya Rasulullah, siapa anak ini? Ini anak kita Nabi. Dia adalah anak sahabatku yang aku luput dari perhatian. Dituntut anak ini, dikenalkan dengan saudari-saudarinya. Wahai Fatimah, Ruqayyah, ini adalah saudara laki-laki. Makanya gak sedikit hadis yang dikeluarkan oleh beliau. Ya. Ini adalah implementasi bahwa makanya beliau mengungkapkan laisa aib bilibasin jadid. Yang disebut aib bukan pakaian yang baru, tapi keimanan yang bertambah. Bagaimana kita mampu memiliki kepekaan sosial terhadap sesama. Aplikasi wujud taat kepada Allah, kenal dengan Allah, takwa kepada Allah adalah memberi terhadap sesama. Dan orang yang paling lembut hatinya adalah orang yang paling banyak dia berderma. Mohon maaf Pak, boleh tanya sahabat dan saudara kita yang tidak seakidah, amal yang paling utama di mata mereka adalah berderma.
Kalau kamu ingin kaya secara harta, banyak-banyak berderma. Karena apa yang Anda beri akan Anda terima. Karena konsepnya terima kasih. Terima kasih, bukan terima sifat. Bukan. Kalau kita mampu mengucapkan terima kasih, terima dari Allah yang maha baik, pemberi rezeki sebaik-baiknya pemberi rezeki, berikan terhadap seseorang. Perhatikan kaum fuqara, masakin, ya, di sekitar kita. Perhatikan mereka. Ya. Makanya saking takutnya Sayyidina Umar kepada Allah tentang perkara itu, tiap malam patroli, Pak. Kalau dengan bahasa kita sekarang yang kita kenal belusukan, tiap malam ngapain? Nyari ada nggak masyarakat Madinah yang perutnya lapar di tengah malam? Ada nggak masyarakat Madinah yang belum tidur karena nggak bisa makan? Ternyata ada. Ya, diperhatikan oleh Sayyidina Umar dan diintip oleh Sayyidina Umar. Ya, kaget Sayyidina Umar. Anaknya dari nangis keras pelan tertidur. Apa yang dimasaknya juga belum matang. Gak lama Sayyidina Umar ketok pintu. Dibukain oleh perempuan itu, ditanya apa yang sedang kau masak. Sampai anakmu dari nangisnya kencang pelan sampai tertidur. Ketika dibuka disaksikan oleh Sayyidina Umar yang dimasak untuk menggembirakan hati anaknya. Sebentar lagi matang, nak, sebentar lagi masak, nak. Nangis Sayyidina Umar, malu sama Rasulullah. Ya. Malu sama Rasulullah, malu akan amanah yang diembankan di pundaknya. Ya. Maka Sayyidina Umar pulang, beliau ambil dari Baitul Mal. Petugas Baitul Mal bertanya, hendak kemana kau wahai Amirul Mukminin bawa gandum? Aku hendak memberi orang yang tidak makan. Orang yang masak batu dari anaknya itu nangisnya keras sampai tertidur, kan tidak mungkin batu itu lunak. Kata penjaga Baitul Mal, wahai Amirul Mukminin, biar aku saja yang panggul gandum ini. Apa kata Sayyidina Umar? Apakah kau mau panggul dosa nanti di hadapan Allah karena perkara ini? Makanya siapa sih orang yang gelap hatinya, yang kelam hatinya, ya, hitam ruhaninya, orang yang tidak peduli terhadap sesama. Maka di dalam Quran Allah sendiri yang mengungkapkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kau tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apakah kita termasuk bisa jadi, Pak? Ya. Makanya ada seorang alim yang dari mulai akil balik sampai satu malam, ya, dia ketemu dengan malaikat Allah yang nyatatin orang kalau sholat malam. Orang alim ini dari mulai akhir balik nggak pernah tinggal qiyamul lail, nggak pernah absen qiyamul lail. Sholatnya hebat, wiridnya jago, puasanya luar biasa. Hingga suatu ketika orang ini bertanya, ya qira'atul katibin, adakah namaku di dalam buku catatan itu? Nggak ada. Penasaran, dibuka, disuruh dia, dibuka, dicari, nggak ada. Lalu orang lain ini bertanya, apakah kau tidak menyaksikan sholatku selama ini? Aku menyaksikan. Kenapa kau tidak catat? Hampir aku catat. Tapi ketika aku ingin mencatat namamu, hai alim, ya, Allah memberatkan tanganku untuk mencatat namamu. Kenapa demikian? Allah berfirman, orang ini beribadah untuk dirinya, tapi dia lupa ada tetangganya yang tidak makan. Dia lupa ada tetangganya yang susah. Dia lupa tetangganya ada yang yatim. Dia lupa ada tetangganya yang ngemis-ngemis. Dia asyik dengan urusannya sendiri.
Nggak bisa Pak. Ya, istilahnya kita kenyang sendirian, makan sendirian, sementara di lingkungan kita masih banyak orang yang susah, masih banyak orang yang perlu uluran tangan kita. Mohon maaf Pak, malu rasanya. Kita yang mayoritas, tapi kalau mau bikin majelis taklim, bahkan urusan hari besar Islam harus bikin proposal. Malu rasanya. Sementara mereka hanya jemaatnya ketika dibilangin ya, oleh pemimpinnya, jemaatnya langsung kami siap. Tapi kalau kita ya, nggak pernah bilang siap. Usulan kita paling ujung-ujungnya bikin proposal, bikin masjid, bikin majelis taklim, nyai di pinggir jalan. Padahal kita mayoritas Pak. Artinya mata hati kita belum terbangun untuk merefleksikan, mengimplementasikan nilai-nilai luhur agama kita. Kita masih cuek. Boleh jadi kita kerja, kita usaha, kita dagang hanya untuk mencukupi kita dan keluarga kita. Tapi kita lupa bahwa sesama muslim adalah saudara. Antara satu muslim dengan muslim lainnya seperti bangunan. Kalau yang satu sakit maka semua ikut merasakan. Kalbunyan seperti bangunan. Maka jangan pernah mengatakan kenapa doa saya tidak terkabul, kenapa hajat saya tidak terwujud. Boleh jadi aibun hati sorangan mah ya. Aibun hati sorangan mah. Kalau untuk kaya sendiri ya, maka rasanya gak fair, gak bijak. Kita memang makhluk spiritual, tapi sisi lain kita adalah makhluk sosial. Makanya guna apa kita ibadah kepada Allah, takarub kepada Allah? Cuma satu, melembutkan hati kita, sehingga kita mampu untuk memiliki kepekaan sosial, kesolehan sosial terhadap sesama. Karena implementasi kebaikan adalah mampu berbuat baik terhadap sesama. Baik. Dan satu. Baik, berikutnya adalah wafasadul qulub darbani ahaduhuma qasirul kasyaki wasyaki wasani mutamadi kal iradatil baghi wal udwan. Hati yang rusak juga terbagi dua. Yang pertama syak, ragu. Yang kedua syirik. Hati yang rusak itu karena dua faktor. Yang pertama hadirnya keraguan. Yang kedua syirik. Sering tuh kita kayak gitu ya. Makanya kenapa harus baca ta'awuz? Kita berlindung kepada Allah dari keraguan ya. Syirik banyak sekali kita lakukan ya. Kita seringkali syirik khafi ya. Menyekutukan Allah tanpa kita sadari. Salah satu contoh ketika kita sholat, kita lagi sholat Pak masih bisa menyekutukan Allah. Buktinya apa? Ingatan kita ingatan kita ya, kepada Allah hilang dengan ingatan kita yang lain. Contoh, Allahu Akbar ya. Kita mengucapkan Allah Maha Besar ya. Tapi dalam proses perjalanan sholat ada ingatan selain Allah yang terbesit dalam pikiran, dalam sanubari. Katanya Allah Akbar, Allah Akbar. Itu janji kita Pak. Ketika takbir intiqal, Allah Maha Besar, artinya tidak boleh ada yang lebih besar, baik yang ada di pikiran maupun yang ada di hati selain Allah.
Di situ Pak. Dalam salat kita saja kita masih bisa menyekutukannya. Apalagi dalam perihal yang lain. Banyak sekali Pak. Ya. Dosa-dosa yang tidak kita rasa, yang tidak terasa, dan itu bersinggungan dengan af'al kita sehari-hari. Ragu, jangan ditanya. Contoh, lompat ulah, beret ulah. Contoh yang sederhana. Ketika kotak amal sholat Jumat datang menghampiri kita, kita ngambil uang dari dompet kita. Di situ ada berbagai macam pecahan. Kita mesti ngambil pecahan yang terkecil. Kenapa demikian? Karena kalau kita ambil pecahan yang paling besar nominalnya, ada bahasa, nanti saya pulang kalau motor gak bensinan gimana? Nanti saya makan gimana? Nanti saya kalau begini gimana? Nanti saya kalau begitu gimana? Tuh. Padahal boleh jadi kita nggak pernah tahu. Kita ngasih jumlah yang kecil masuk ke kotak amal, keluar dari masjid, jalan dompetnya bukan cuma bilangannya hilang, SIM-nya hilang, KTP-nya hilang, ATM kartu ATM-nya hilang. Dan ini sering terjadi Pak. Makanya bagaimana kita mau doanya mustajab? Kalau fi'liyah kita masih seperti itu. Bahwa kita masih ada dalam tatanan paradigma. Ini kita masih terkurung. Makanya jalan satu-satunya gimana? Itu tadi. Kalau sudah iya, jangan pakai tapi. Ketika kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, baik keenam harus sama tuh Pak. Beriman kepada qada baik buruk dari Allah. Kalau kamu beriman saja tapi tingkat kesiapan menerima qada-qadarnya tidak ada. Kalau hanya menerima yang baik mah gampang, menerima yang enak mah gampang. Tapi bagaimana kita mampu menerima ketentuan Allah yang tidak mengenakan? Semua menerima lebih gampang, lebih. Tapi kalau menerima kurang, belum tentu semuanya bisa berkaitan. Maka nanti Allah bilang, ketika Allah ungkapkan, ketika kau mengatakan kau beriman kepadaku, nanti dulu aku akan uji imanmu. Dengan kekurangan, kesulitan, kepayahan, air mata, tangisan. Iya benar, leres ya iman teh. Makanya kalau kita perhatikan, ketika kita mengungkapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka harus beriman kepada rukun iman yang keenam, qadar baik buruk dari Allah. Hati punya tingkat kesiapan menerima apapun itu. Supaya hati ini tidak dijajah oleh keberisikan pikiran, oleh keinginan yang liar, oleh ini, oleh itu, perbuatan-perbuatan apa, sifat-sifat mazmumah. Mari kembali kepada bahwa hati itu yang baik terbagi dua. Yang pertama, harus kenal dengan siapa kita menyembah, kepada siapa kita menyembah. Supaya apa? Imannya tasdik, manisnya benar seperti gula, tanpa harus dicicipi. Iya manis, harus seperti itu. Lalu yang kedua apa? Hati yang rusak itu yang kedua, meluas pada orang lain seperti ingin menganiaya dan bermusuhan lain ini. Yang model begini banyak. Hasad
hasut, dengki, ya, ingin menganiaya, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, maunya hujatan, ribut aja. Susah kalau senang tuh bareng-bareng, gembira bareng-bareng, guyup bareng-bareng. Hayo, ada yang dicari kesalahan orang. Tapi kita harus bersyukur Pak, salahnya kita aja dicari orang apa yang baiknya. Salahnya aja dicari, apalagi baiknya. Ya. Makanya yang luar alaih, Islam itu tinggi, luhur dan tidak akan ada yang menandingi. Iya, tidak akan ada. Tapi Islam akan hina oleh penganutnya sendiri. Kenapa? Yang menganiaya dirinya, menganiaya saudara sesama muslimnya, ya. Bermusuhan sana dan sini dan lain sebagainya, ya. Kenapa sih nggak bisa duduk bareng? Kan gitu, ya. Kenapa nggak bisa duduk bareng? Toh pelangi itu indah karena kumpulan beraneka ragam warna. Iya kan Pak? Kenapa pelangi itu indah? Satu warna kah atau beraneka ragam warna? Beraneka ragam warna. Ya. Kenapa kita tidak bisa duduk enak bareng-bareng dalam suasana yang harmonis? Ya. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menggibahkan, tidak merasa paling benar, hilangnya egoisme pribadi dan kelompok dan lain sebagainya. Ketika kita bicara Islam, satu tujuannya, rahmatan lil alamin. Yang tepuk tangan siapa Pak? Mereka. Tuh ribut, tuh musuhan. Makanya ya Allah, ya, para pendahulu kita sudah menanamkan, ya, sendi-sendi, ya, bertoleransi yang tinggi, guyup dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak jaga itu semua? Kenapa kita harus bermusuhan? Ya. Kenapa kita harus bertengkar? Apakah kedamaian itu sudah hilang dari sanubari kita? Itu kan yang jadi pertanyaan kita. Mau kelompok apapun, mau golongan manapun, yuk duduk bareng-bareng, duduk enak istilahnya. Ya. Kalau kita bicara tentang furu, semua juga beda, tapi kembali kepada ijtihad. Cabang meskipun satu pohon, ada yang bengkok, ada yang lurus, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, nggak mungkin sama. Tapi akar yang harus kita lihat bersumber dari akar yang sama. Mazhabul arba'ah berbeda dalam sikap, di dalam mengeluarkan fatwa, tapi punya keselarasan dan kesatuan ketika bicara ijtihad. Ada yang senang kopiah putih sok, atau yang senang sokok nasional mangga, yang senang sokok variasi mangga, nurek sarungan mangga, no gamisan mangga. So kalau kita di Mekah Pak ya, ya, makanya kita bersyukur nih di Indonesia, khususnya di daerah kita, pakaiannya masih tertata baik Pak. Kalau kita lihat di sana, ya maaf, ya. Orang sana itu kalau sholat pakai training kaos selesai. Jadi kalau Bapak yang pernah umroh atau haji pasti menyaksikan itu. Orang sana itu pakai training loh Pak, celana olahraga, sana kaosan, sholat jadi. Kalau kita kan ya, kokoan, sampingan, kopiahan, pakai parfum ya, yang wangi. Ya, pakai sorban, bawa sajadah, cakep. Artinya di sana saja masjid yang paling utama nggak pernah ada ribut urusan begitu. Di
di sini, pegel melihatnya, pengang mendengarnya. Emang kagak ada bahasan lain apa? Kenapa kita memperuncing perbedaan? Kenapa tidak kita gelar persamaan? Kan gitu. Harusnya diambil kesamaannya, bukan perbedaan. Ngurusin beda, kita sama istri kita juga beda. Beda bapak, beda ibu, beda hobi. Beda kan? Beda Pak. Tapi disitulah rahmat Allah. Ya. Ikhtilaf itu jadi rahmat kalau tidak mujadalah. Tapi ketika mujadalah pang aing-aingna, aing pang beuleuna, aing pang kasetna, aing pang solehna geus kelar. Ditumpahkan ke setan. Paling setan kita, ayo tolong, ayo terus, ke setan kita, ayo terus. Pecah. Penyahuan we, ketitepokan tangan ke setan. Nah, ayo gerak sing pecah. Tapi bagi kita yang diberikan basirah yang tajam, keheula rek ka mana ieu? Kalau bicara tentang filosofi bangsa kita luar biasa, selesai sudah Pak. Hebat. Keberagaman adalah anugerah, tapi persatuan adalah upaya kita. Bangsa ini sudah dipersatukan dari Sabang sampai Merauke. Final di Pancasila. Tidak boleh ada yang melebihi Pancasila atau pemahaman yang melebihi di atas Pancasila. Selesai, rangkum. Diikat dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, bukan binekanya yang hebat, tapi tunggalnya yang hebat. Mampu menyatukan adat Sunda, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Sumatera, diikat jadi satu, punya tujuan dan asas yang sama. Bhinneka Tunggal Ika. Mau pecah kita? Memang program setan. Dipecah di antara kita, golongan kita, segala macam pecah, ujung-ujungnya pecah. Kelebu ini kapal. Nah kita kan tidak mau demikian. Kita ingin sampai cicit kita mampu menikmati ibadah yang leluasa. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kedamaian di hati kami untuk bisa menerima segala bentuk perbedaan apapun itu pada warnanya. Coba Bapak saya tanya, yang disebut buah-buahan apa sih? Bapak kalau beli buah satu macam apa berapa macam? Tergantung uangnya dia itu. Yang disebut buah-buahan itu kan beraneka ragam ya. Ada jeruk, ada apa lagi? Ada apel, ada apa lagi? Ada mangga, ada apa lagi? Disebut buah-buahan itu beraneka ragam warna. Masuk dalam satu keranjang, diberikan kepada sahabat. Andai tahu namanya buah tangan. Ada nggak tukang buah yang jual satu macam aja? Pedagang khusus dagang jeruk, ya? Bapak boleh saksi di semua pasar. Ada nggak pedagang yang cuma dagang jeruk aja? Nggak ada yang lain? Nggak ada Pak. Mesti ada buah naga, mesti. Ya, mesti ada semangka, mesti ada melon, mesti. Bangsa kita bangsa besar, kita harus bangga dengan bangsa kita. Makanya kita jaga kedamaian apapun, dalam bentuk apapun jaga kedamaian. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Kita sebagai umat jangan gampang terprovokasi. Melihatnya lepas, tidak melihat perbedaan.
selama membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk bersama, bismillah, gandengan tangan. No one's body perfect, nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada someone perfect, nggak ada. Justru ketidaksempurnaan manusia untuk tahu dan sadar bahwa dirinya adalah makhluk lemah. Itu Pak. Ini bahasanya itu Pak. Hati yang rusak, hati yang baik. Kalau hatinya udah rusak, doanya menganiaya. Pokoknya aneh ditakjub kalau melihat orang senang mah. Misalnya apa tuh orang? Masa bisa senang? Oh, mulai. Tukang cilok aja bisa kebeli motor nih. Ya dari mana judulnya? Oh. Tukang sayur dia aduh nggak ada yang dibahasain. Makanya kita berharap bahwa wilayah kita, daerah kita, Allah berikan kedamaian, Allah berikan ketentraman, sakinatul qulub. Baik Pak, sudah jam 3:30. Saya rasa cukup. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا فانتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان.